Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan saya lihat masuk ini yang okelah saya mengangkat ini pertanyaan ada yang saya mau utarakan ya. Jadi sebelum saya lanjut konten tutorialku ini saudara-saudara, tolong ditonton ya, ditonton, disimak, diresapi ini video, mudah-mudahan ada bisa kita petik di dalam ya. Ya, ada hikmah di dalam bisa kita bisa praktekkan di dalam ruangan RBW maupun di lapangan ya. Jadi okelah saudaraku, saya mau mengangkat tema ini. Ada saudara-saudara kita yang curhat di bawah kolom komentar mengenai panen sarang walet di dalam ruangan RBW. Ya, ada ini pertanyaan saudaraku ya, saya setel dulu kamera ya. Jadi itu saudaraku ya, memang berat. Jadi okelah. Saya lanjut kontenku ini yang saya bahas mengenai walet panen di dalam ruangan RBW. Ada kendala, ada asbab dan berat dia hadapi. Ya. Jadi begini saudara-saudara, itu saudara-saudara kita di lapangan, dia sudah berhasil, alhamdulillah. Terima kasih banyak saudaraku yang di sana, baik yang mendengar maupun yang sementara melaksanakan apa yang diinginkan. Dia bekerja telaten, rajin dan berdoa. Nah, itu teman-teman kita yang di lapangan, kendalanya dan asbabnya dia mengutarakan begini, Bang. Saya ini sudah berapa kali saya batasi masuk di dalam ruangan RBW, tapi saya punya orang tua itu selalu masuk buka sarang. Ya, menurut dia, menurut teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di lapangan, saya larang. Dia larang orang tuanya masuk buka sarang. Istilahnya dia mau kasih jangka. Begitu, apakah dia panennya per bulan atau per 1,5 bulan atau 2 bulan dan seterusnya. Tapi si orang tua ini, dia punya orang tua, kalau tidak salah itu per 2 minggu kah dia masuk. Nah, dia larang jangan dimasuki buka sarang kalau belum waktunya kita buka. Nah, jadi dia serba salah sebenarnya saudaraku, serba salah. Makanya saya tulis itu, sempat saya tulis di bawah kolom komentar. Gimana cara jalan keluarnya? Ya, karena memang berat kalau kita berbicara mengenai orang tua. Berat memang. Karena kalau kita nurut, ada masanya kita nurut, ada juga masanya kita bisa pertimbangkan. Semacam kayak ini saran. Nah, oke lah. Saudara-saudara kita, si anak ini ditanya, jangan dimasuki selalu ruangan RBW-nya karena burungnya terganggu. Nah, ini seumpama ya. Dan nyata, ini nyata. Kedua, si orang tua ini selalu masuk, sering masuk, tapi anaknya ini larang masuk, jangan masuk dulu. Istilahnya kalau bapak, kalau ayah, itu istilahnya panggilan bapak atau panggilan ayah, gitu. Jangan masuk dulu karena masalahnya ini baru-baru sudah dibuka, seumpamanya ya, baru-baru sudah dibuka, nanti bulan ke depannya lagi baru kita masuk. Tapi si orang tua ini selalu masuk per 2 minggu kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah lihat itu di bawah kolom komentar saudara kita. Nah, dia larang orang tuanya jangan selalu masuk, Pak. Karena kalau selalu masuk itu terganggu burung walet. Buka sarang lagi. Nah, ini yang paling resiko, yang paling berat kita bawa ini, karena orang tua yang melahirkan kita itu yang
Jadi kalau saya saudaraku, cari saja jalan solusi yang terbaik ya. Nah, yang jelasnya kalau perlu itu orang tuanya tolong suruh nonton video saya ya. Nanti saya memperjelaskan secara perdetail lagi. Jadi tolong kalau atau kasih dia video ini ada arahan dari penjelajah 75 rahasia sukses sarang walet. Dia kasih kita itu cara-cara gimana cara waktu panen, berapa lama baru bisa dipanen, berapa lama dia punya RBW, berapa banyak burung di dalam di ruangannya, dan kita tahu kondisi di dalam bangunan RBW sudah bisa dipanen atau belum. Nah, kita itu jangan asal masuk. Apalagi kalau umur-umur walet itu 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah itu kita masih perlu kehati-hatian menghadapi walet. Karena masa-masanya di situ burung liar yang banyak masuk di situ. Kalau burung liar yang banyak masuk berarti kita kehati-hatian di dalam ruangan RBW. Jangan selalu mondar-mandir masuk di dalam ruangan. Ini ya saudaraku ya. Jadi itu pesan saya. Kalau memang orang tua mengatakan biarlah saya masuk lagi buka sarang, tolong dikasih lihat video saya ya nanti supaya dia paham. Karena mungkin si orang tua kasih yang wajar. Karena kenapa? Mungkin sudah dia sarang di dalam, ya itu istilahnya terburu-buru buka sarang. Tapi ini saudara-saudara kita ini melarang orang tuanya jangan selalu masuk dulu Pak. Karena ini baru-baru sudah dibuka, belum lama masuk lagi buka sarang. Wah ini yang fatal ini, jangan-jangan nanti ini ujung-ujungnya nanti walet itu stres. Kalau waletnya stres saudara-saudaraku, terhambat itu dia cetak sarang, terhambat. Karena kenapa saya bilang terhambat? Kan selalu diganggu. Baru-baru sudah dibuka sarangnya dibuka lagi. Tidak jadi masalah kalau kita buka sarang itu sudah terbang anak. Karena kemarin-kemarin saya jelaskan itu mengenai cara panen, di mana waktu panen, cara buka sarang ya. Jadi kita itu perlu kehati-hatian. Jadi mohon maaf ini sebagai orang tua, kita juga perlu mendengar itu sarang sama anak kita. Karena tidak selamanya itu anak itu salah, ya. Ya, jangan istilahnya kita berburu nafsu lah, keemosian sama anak, karena bisa jadi si anak kita itu bisa ada pengalaman yang bisa dia petik dari teman-teman atau pokoknya. Jadi kita itu perlu. Jadi saya dukung ini saudaraku ini yang curhat sama saya mengenai orang tua selalu mau masuk panen di dalam ruangan. Nah itu. Jadi saya sudah mengutarakan memang ini orang tua memang jangan-jangan kita juga bisa istilahnya kayak apa ya, kita bilang jangan masuk Pak, seumpamanya nanti si orang tua marah apa gini, apakah kau itu melawan kalau ditanyakan. Nah, itu yang paling berat memang. Jadi masing-masing harus pemahaman faktor kesadaran ya, baik si anak maupun si orang tua. Jadi kita itu saling menyadari diri. Nah, tapi memang biasa begitu, agak berat itu diarahkan. Ya, istilahnya tetap dia punya pendirian. Nah, ya mau apa lagi ya. Nah, jadi itu saja, mudahan bisa menyadari. Karena ini perkembangannya walet ini untuk ke depannya, populasinya yang kita jaga. Jangan sampai waletnya nanti itu dia mau berkembang biak di dalam, akhirnya dia stres. Anak nanti itu mau terbang, atau dia anak mulai terbang mau kembali ke tempat, tapi selalu kita ada di dalam. Jadi itu anak walet nanti kaget karena dia kan baru mulai dia terbang. Istilahnya baru masih belia. Masih belajar terbang, tapi kalau selalu kita ada di dalam itu dia itu canggung, kaget, akhirnya dia pergi. Karena kalau anak walet itu pergi itu susah kembalinya, beda kalau induk.
jantan betina ya, maksud saya yang walek dewasa itu akan kembali itu, biar kita panen di dalam itu keluar. Paling kalau dia keluar, selesai kita panen keluar dari ruangan RBW, dia masuk kembali. Tapi kalau anak itu sensitif sekali, itu sensitif, cepat sekali peka kalau anak walek. Jadi kita perlu kehati-hatian, karena menghadapi itu walek itu betul-betul kita harus memahami itu di dalam ruangan RBW, dan kita harus memahami itu anaknya walek, kanakannya maksud saya, supaya dia tidak terganggu ya. Nah, jadi begitu saudaraku ya. Sisa kita itu gimana caranya sharing kita sebagai anak dengan orang tua, saling memahami, saling memberikan masukan, mudahan orang tua bisa memahami anaknya, begitupun juga anak bisa memahami orang tua ya, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Hanya saya itu mengarahkan jalan yang keluarnya lah, gimana supaya istilahnya semua clear antara orang tua dan anak, dan antara anak dan orang tua dengan orang tua, supaya ini usaha bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, dan menghasilkan yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, itu yang kita mau ya saudaraku ya. Nah, jadi sekarang itulah saya sudah clear ya, saya sudah clear tadi itu pertanyaan saudara kita. Mudah-mudahan ke depannya nanti bagus ya. Ya, istilahnya rukun. Ya saudaraku ya, sudah dilihat pertanyaan tadi nih. Jadi ada dua pertanyaan lagi saya angkat ini, ada lagi satu, karena kalau pertanyaan itu agak-agak banyak saya mau utarakan sebenarnya, tapi cukup saya sempat bahas antara 1-2 pertanyaan insyaallah. Ini ada lagi satu, saya pindah lagi pertanyaan satu. Ini hampir mirip pertanyaan yang pertama tadi, tapi beda karena dia punya teman, sahabat. Dia punya bangunan dia punya bangunan itu RBW jauh dari istilahnya di pedalaman. Dia punya RBW. Cara mengatasi bang, gimana caranya kalau 2 minggu kah 2 bulan kalau tidak salah, mohon maaf ya kalau salah, kalau tidak pas. Itu ya jelasnya dia itu jarang ke sana. Nah, sedangkan toke di sana banyak. Itu toke itu memang bahaya. Pernah saya jelaskan itu toke. Toke itu predator walek. Predator itu berarti dia makan anak walek, salah sedikit induk yang dia makan juga. Jadi lebih parah lagi itu, lebih terhambat itu populasi, terganggu. Makanya pernah saya jelaskan itu, kalau toke itu diusahakan itu dibunuh itu toke, dihilangkan di dalam ruangan RBW. Karena kenapa? Sangat-sangat fatal kalau ada toke di dalam, mengganggu itu, menghambat itu populasi. Ya, apalagi kalau banyak toke di dalam. Makanya saya tulis di bawah kolom komentar itu, saya singkat saja saya jawab, bikinkan saja perangkap seperti tikus ya. Begitu saudaraku ya, bikin saja perangkap. Atau kita ambil lem, ada itu lem kayak lem tikus, kita pancing di situ di dalam ruang RB, supaya dia di situ ada makanan di situ, dia makan sampai dia lengket itu toke. Karena toke itu parah, karena dia punya bangunan RB saudara kita ini di pedalaman, berarti jauh dari kampung. Itu bahasanya, itu pertanyaannya di bawah kolom komentar itu. Jadi kalau toke dia toke itu jangan dibiarkan, karena toke juga itu cepat juga berkembang biak. Karena berapa telurnya dia itu, kalau bertelur juga langsung dia itu berapa telurnya jadi itu cepat. Itu toke juga cepat, tidak ada bedanya dengan wale, dia juga bertelur. Toke juga begitu, kalau tidak salah ya toke bertelur kayak itu, tidak salah, bertelur atau beranak. Yang jelasnya dia itu cepat juga perkembangannya toke, karena toke itu pantangannya walek itu. Karena kalau anak walek itu dia makan itu anaknya walek. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi diusahakan itu semua itu kita perlu
mengamati bagian dalam ruangan RBW, apanya yang perlu kita harus waspada bagian dalam supaya populasi walet itu tidak terganggu, lancar-lancar. Dan begitu juga Pak, begitu pun juga sarang. Itu sarang walet kalau jadi diusahakan gimana caranya supaya bagian di bawah lantai itu disemprot. Karena kalau semut itu dimakan juga itu sarang. Anak juga itu dimakan kalau semut, apalagi kalau semut merah itu, nah dia habisi itu. Karena pernah saya dapat itu, biar itu pantanya itu burung walet dia gigi juga semua itu. Itu burung semut itu. Itu semut yang kecil sekali itu, semut merah yang kecil. Itu yang sakit kalau dia digigi kita itu. Nah itu dia makan itu anak walet juga itu, dikikis itu, apalagi kalau semut itu. Memang kecil itu semut tapi banyak dia. Seperti madu, berkerumu itu semut kalau dia makan. Dia kompak juga, kompak dia. Jadi biar anak walet itu besar itu dihabisi juga itu. Sarangnya juga itu dikikis sampai berlubang-lubang itu sarang. Jadi diusahakan itu diperiksa bagian dalamnya, dibersihkan, disemprot. Disemprot itu racun hama. Nah, cara menghindari itu predator-predator di bagian dalam ruangan RBW. Kan yang kita inginkan itu adalah populasi. Populasi itu sangat dibutuhkan kita sebagai petani walet, karena itu populasi itu, kalau populasi itu tidak ada perubahan di dalam ruangan RB populasinya walet, gimana caranya mau banyak sarang. Maksudnya populasi itu keturunannya walet dari induk ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cici dan cici. Nah, itu populasinya, perkembang biaknya, ya. Jadi kalau kita mau berkembang biak itu walet, gimana caranya kalau banyak predator di dalam? Ada yang makan sarang, ada yang makan anak walet, ada yang mengganggu induk. Karena adanya di dalam ruangan RBW itu tidak bersih, tidak terawat, dibiarkan begitu saja. Nah, itu. Jadi kalau kita itu punya bangunan RBW itu kita perlu kontrol, apalagi kalau jauh dari tempat tinggal kita, istilahnya di pedalaman. Kan di situ pertanyaannya di saudaraku di bawah kolom komentar. Di pedalaman dia punya RBW, dia punya teman itu. Saya lihat di situ di bawah kolom komentar, saya punya teman itu, ada teman itu bertanya sama dia, begini bang, ada saya punya teman bertanya gimana caranya itu menghadapi itu toke kalau di dalam ruangan RBW, karena banyak toke di dalam, jauh dari kampung itu dia punya RBW, ya jauh. Jadi berapa bulan tidak salah itu 2 bulan kah dia itu, tidak salah itu 2 minggu atau 2 bulan. Yang jelasnya ujungnya itu toke. Ya masalah 2 minggu atau 2 bulan ya wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelasnya itu kalau diusahakan itu toke itu dihilangkan, maksud saya dihilangkan gimana caranya lah. Yang jelasnya itu toke itu karena itu menghambat sekali itu maaf ya saya ulang ya, menghambat sekali itu populasi walet. Walet itu tidak berkembang biak itu, akhirnya nanti jadi stres. Jadi kita capek saja menunggu hasil sarang, tidak bisa karena itu penghalang itu toke. Pernah saya jelaskan itu, coba telusuri video saya belum lama itu. Itu ada video saya masih ingat itu, nggak salah itu saya baju kuning itu waktu itu menjelaskan itu mengenai predator toke itu. Nah itu, jadi jangan dibiarkan, jangan dianggap enteng itu ya. Nah itu, jadi kita itu harus betul-betul waspada di dalam ruangan RBW. Nah ini saudaraku, perhatikan ya bagian kelembabannya ya, kelembaban. Istilahnya kalau pakai kolam di dalam atau baskom atau berupa plastik itu yang diisi air, nah jangan keluar dulu kalau belum diisi air. Baru kita setelah sudah diisi air, kita kontrol semua bagian Twitter kecilnya, maksudnya salong-salong kecil, kabel-kabelnya. Nah, itu bagian atas dinding kalau pakai skat. Nah, ini juga ini.
Ada juga pertanyaan mengenai sekat. Nah, sebenarnya ini hanya 2 saya angkatin, tapi tidak apa-apa, saya kasih ikut sedikit ini sekat ya, tidak apa-apa. Berarti kalau saya ikut sekat itu berarti 3 pertanyaan saya angkat, seharusnya 2 ini tadi, tapi oke lah, tidak apa-apa, saya tambahkan supaya itu pertanyaannya itu banyak terclear. Karena kalau hanya satu tema dalam satu hari itu capek yang menunggu yang dulu-dulu itu yang berkomentar ya. Nah, itu bahasa sekat. Kalau di dalam ruangan RBW, di dalam bangunan walik itu diusahakan kita memang tidak apa-apa kita sekat, karena dia bilang gimana kalau saya sekat ada burung di dalam, tidak jadi masalah. Yang jelasnya kalau kita kerja di dalam ruangan RBW pakai waktu ya, jadwal waktu. Jangan masuk itu sore, jangan masuk itu jam 11, jam 12. Usahakan masuk, ada waktu itu pernah saya tanya, jam 8, setengah 9 sampai jam 9 kita waktu masuk. Ya, karena ada waktunya itu burung walik istirahat. Nah, kalau ada walik di dalam, jadi diusahakan kalau kita kerja di dalam ruangan RBW, kita memasang pailin, itu kan bahasa sekat itu pailin. Kita matikan suara panggil di luar. Kalau suara inap di dalam tidak jadi masalah menyala, ya, tidak jadi masalah bunyi. Ya, yang saya maksud suara panggil yang bagian luar di LMB-nya dimatikan dulu, itu dinonaktifkan dulu kalau kita kerja di dalam, supaya itu burung walik yang tinggal di dalam jangan mundar-mandir masuk. Nanti selesai pelaksanaan kerja di dalam, baru kita aktifkan kembali, on-kan kembali, ya. Karena kalau kita kerja diusahakan di off-kan, matikan. Itu. Jadi cara mengatur sekat di dalam jangan asal sekat juga. Karena banyak saya lihat itu, banyak saya tangani itu saudaraku di lapangan itu asal-asal dibikin-bikin kamar itu, bangunan itu di sekat. Banyak sekali itu. Banyak ya. Katanya kalau kita sekat itu cepat beradaptasi burung di dalam, cepat bikin sarang. Memang banyak juga itu bagian teman-teman kita yang bagian teknisi di luar yang menengani walik itu suka sekat-sekat, ya. Itu kan pemahaman mereka. Tapi kalau saya lain, beda pemahaman saya. Ya, porsi saya saudara saya tidak bisa ponis teman-teman kita. Memang dia punya istilahnya porsinya dia teman-teman kita ya. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kekurangan. Bahasanya kurang dan lebihnya, tidak ada yang sempurna, ya. Kalau saya diusahakan kita lihat juga dari kondisi bangunan, berapa panjang, berapa lebar, ketinggian, berapa luas, panjang kali lebar kali ketinggian, dan berapa lantai. Baru kita mengadakan namanya sekat, pailin. Apa kamu pakai pailin batu di dalam? Apa kamu pakai pailin triplex, klasibor? Apa mau pakai jelasnya sekat-sekat lah. Bikin kamar-kamar itu banyak saya lihat juga itu di lapangan gitu, saudara kita. Itu sekat sebenarnya beda wale dengan kita. Wale itu dia terbang, kita jalan di dalam. Wale itu kalau bangunan agak sempit, kita mau sekat-sekat, justru waletnya itu tambah tersesat di dalam. Memang kalau baru 10-20 walet, tapi kalau padat walet, banyak yang mati saudaraku, baku tabrak-tabrak di dalam, karena adanya sekat. Jangan kita kejar saja sarang-sarang, wah banyak sarang, kalau bagus sarang itu kalau sekat-sekat. Jangan, lihat juga kondisi bangunan kita. Ukurannya berapa? Panjang kali lebar kali ketinggian, berapa luas, berapa lantai. Kita mengadakan namanya sekat. Nah, biasanya saya pakai itu sekat itu kalau cahaya matahari di dalam di bagian LMB-nya masuk di situ, pancaran cahaya matahari, saya di situ piling menghalangi cahaya matahari masuk. Biasa di situ memang ada. Ya. Sama dengan lubang masuknya itu LMB-nya, kalau saya merancang itu tidak terlalu luas. Kalau lubang LMB-nya saya. Nah, ini porsi saya saudaraku yang mohon maaf ya. Itu sekat sebenarnya bagi saya itu mengganggu. Karena walik itu kalau sudah padat itu baku tabrak-tabrak itu. Coba kalau di dalam ruangan itu kita ambil umpamanya ruangannya,
seumpamanya 7 kali 15. Nah, enggak apa-apa kita pakai skat 2. Ibaratkan kayak 2 kamar aja, enggak jadi masalah. Tapi kalau berkamar-kamar itu sampai itu 4 5 kamar itu, aduh, justru menghambat burung. Banyak yang mati. Kalau kita masuk itu kan kalau kita masuk di dalam ruangan RBW itu, walek itu biasa itu sempat kaget. Jadi di situ dia itu kayak panik, terbang. Di situ biasa baku tabrak-tabrak kalau kita masuk. Umpamanya kita masuk buka sarang kah, atau kita masuk kontrol di dalam bangunan RBW, di ruangan bangunan RBW kita. Biasa di situ kalau kita buka pintu biasa waleknya itu panik. Biar walek sudah lama, biar lahir di situ, tetap dia panik kalau kita masuk di dalam ruangan RBW. Bisa dicoba, bisa dipraktekkan. Ya, nah itu. Nah itu burung kalau di bagian dalam itu istilahnya transparan meluas. Walek itu bebas terbang di dalam, bebas bikin sarang. Saya lihat itu di lokasi di lapangan itu yang perheapan biasa saya tangani. Kalau yang gagal biasa saya dipanggil. Kalau sudah deal itu mengenai istilahnya pekerjaan itu istilahnya sudah saya iakan, saya masuk. Kenapa banyak sekat? Aduh, sedangkan ini walek terbang bosku, terbang. Dia tidak jalan. Di situ dia biasa baku tabrak-tabrak. Apalagi kalau kita masuk langsung dia kaget, panik, takut, canggung, dia langsung terbang. Apalagi anak walek kalau yang baru terbang itu banyak sekat itu. Di situ banyak mati itu walek biasa. Kanakan itu banyak mati. Karena banyak sekat. Ya. Nah, sedangkan kita ini membutuhkan populasi. Populasi itu istilahnya perkembangbiak walek ke depannya gimana supaya bisa banyak walek. Kalau banyak walek itu berarti yang jelasnya banyak juga sarang dicetak, dibikin. Kalau banyak sarang dicetak, dibikin itu berarti nyata kita akan panennya juga banyak. Nah, itu yang diutamakan. Kalau panen banyak itu berarti hasil. Kita sudah merasakan. Ya, diusahakan itu yang bangunan-bangunan yang sempit-sempit, saudaraku, enggak usah terlalu pakai sekat-sekat itu. Enggak usah. Pokoknya alamikan saja bangunannya. Yang penting itu kita bagian dalamnya itu kontrol, optimalkan bagian dalam, ya, perbaiki bagian dalam. Yang penting ventilasi itu jangan terlalu banyak cahaya, pantulan cahaya masuk di ventilasi pipa di pinggir itu. Itu yang masuk jalan udara masuk kan biasa di situ kan masuk pantulan cahaya matahari. Diusahakan itu di L-nya itu elbow, usahakan panjang-panjang sambungannya ke bawah itu bagian dalam supaya pantulan matahari itu tidak terlalu terang, hanya remang-remang. Ya. Coba kita perhatikan ya bagian-bagian YouTube itu yang kebanyakan itu yang berhasil tapi memang ada yang berhasil yang banyak sekali. Yang kebanyakan itu yang istilahnya transparan itu. Karena walek itu kalau dia itu tidak terhambat terbang di dalam itu, enak itu walek, tidak baku tabrak-tabrak itu. Memang walek itu kalau ada kamar-kamar dia suka bersarang di dalam situ. Karena merasa dirinya aman. Memang saya tidak salahkan juga itu yang kamar-kamar itu. Ya. Nah, biasa di situ sarang jadi itu biasa agak-agak banyak. Ya. Tapi itu walek kalau sudah beradaptasi dia tidak memilih tempat merek bagaimana itu kamar-kamar atau yang meluas, dia itu ratakan tetap dia bersarang di situ. Hanya itu kalau baru sedikit biasa cari tempat-tempat yang kayak kesunyi-sunyian semacam kayak itu sudah disekat-sekat diam. Walek kan suka dia di sudut-sudut. Kalau masih sedikit pertama itu walek itu suka di Twitter salong di sudut. Karena kalau di sudut itu tidak banyak air liur dikasih keluar langsung jadi karena berbentuk sudut, dia tidak berbentuk setengah bundaran. Itu modelnya walek. Makanya kalau pasang orang sarang imitasi, walek itu berbahasa bodoh bahasanya. Langsung dia bikin telur, dia meletakkan telur di situ. Dia tidak mau bikin sarang lagi, capek-capek kasih keluar air liur. Lebih baik saya langsung di sini karena ada sarang imitasi, langsung saya bertelur. Ya memang dia bikin sarang.
tapi hanya sedikit di pinggir-pinggirannya itu sarang imitasi. Kan pernah saya juga kupas ini mengenai sarang imitasi. Kalau perlu itu jangan dikasih belajar burung walet itu bertelur di sarang imitasi. Banyak saya dapat itu, saya dapat itu di bagian bawah itu, tidak usah saya sebut. Itu nama itu 4 bangunan saya tangani, 4 bangunan itu baku makan karena itu pertokoan. Itu yang satu 3 lantai, yang satunya itu 4 lantai, yang satu 3 lantai, yang satunya 3 lantai juga. Itu 1 orang tua, 3 anak, 1 orang tua. 4 ruko itu dikasih jadi semua walet, saya tangani itu. Sudah berapa lama itu, sudah menjelang 2 tahun lebih. Ada sarang tapi kayak menjenuhkan saja. Saya masuk di situ, itu sarang pancingan, sarang gabus. Luar biasa. Seandainya sarang begini putih-putih di dalam enak. Tapi ini bukan sarang, tapi gabus troponka itu, tidak salah itu, gabus. Dibikin sarang pancingan. Banyak sekali itu di lokasi saya lihat itu. Bahasanya katanya kalau ada sarang pancingan itu cepat itu bikin bertelur. Cepat bikin berkembang biak. Karena dia mau butuhkan populasi dulu. Tidak usah pakai begitu saudaraku, tidak usah. Buktinya banyak sekali sarang gabus di dalam itu, berjejer-jejer sarang gabus itu di melengke di sirip karena dia pakai sirip papan. Tidak ada, justru burung itu gimana ya? Saya itu tangani itu bangunan, ada 4 bangunan di situ. Berapa lama karyawan saya kerja di situ? Hampir 3 bulan perehapan. Banyak saya bongkar. Semua itu yang gabus saya suruh buka. Lepaskan semua itu sarang imitasi, tidak ada guna ini. 4 bulan kemudian saya masuk pengecatan pertama. Ini bangunan yang menjenjangi 2 tahun lebih. Tidak ada apa-apa. Saya yang tangani alhamdulillah. Kelihatan sarang bagus, anak jadi, telur di atas. Tidak ada sarang imitasi karena saya sudah buka semua. Saya optimalkan bagian kelembaban di bawah, suhu karena saya tambah juga ventilasi karena kurang dia punya ventilasi. Semua suara saya ganti. Dan saya tanya jangan selalu masuk, amankan, nanti saya datang baru masuk. Berapa sarang jadi saudaraku? Berapa anak jadi di sarang itu? 4 bulan kok tidak salah itu. Bangunan sudah 2 tahun lebih itu gagal. Ya saudaraku ya. Banyak saya tangani begitu saudara. Banyak. Jadi kalau saudara saya yang mau sering, insyaallah atau mau gagal dia punya RBW, umpamanya gimana bang kalau kita solusi mengenai bangunan saya karena ini, tidak apa-apa, tulis di bawah kolom komentar, cantumkan di situ nomor HP-nya, nanti WA-nya, nanti saya kontak langsung ya, insyaallah. Karena kalau saya punya HP itu tidak sembarang saya bagi saudaraku ya, karena banyak juga penelpon itu ya. Nanti saya hubungi saya sebutkan ya daerahnya, daerah mana. Insyaallah kalau saya sempat, saya akan terjun. Saya terjun langsung ke lapangan. Ya. Baik menangani bangunan mulai dari pondasi sampai selesai. Yang gagal, yang galau itu nanti saya tangani mengenai perehapan. Insyaallah. Tulis saja di bawah kolom komentar. Nah, gitu saudaraku ya. Kalau ditulis di bawah kolom komentar nanti saya hubungi. Kalau saya hubungi itu berarti nomor saya sudah tersave juga di situ. Ya, karena banyak yang galau itu, banyak sekali yang galau. Saya lihat juga dulu gimana. Karena banyak ini pun juga ada berapa bangunan saya tangani, terutama yang gagal, yang galau ini ada berapa. Karena anggota-anggota kerja di sana. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat saudara saya. Gimana caranya supaya kita sukses ya. Nah, itu tujuan saya
Harapan saya buat saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali. Ya, jangan lupa kita selalu sharing ya. Kalau ada masalah kesulitan, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nah, itu ya. Nanti saya jelaskan secara berdetail supaya saudara saya di lapangan itu bisa paham namanya dunia walek. Pendalaman dunia walek, memahami walek. Karena walek itu memang bahasanya gampang-gampang susah. Selalu saya ucapkan juga itu. Karena walek itu tidak seperti yang binatang lain yang bisa kita pegang. Istilahnya bukan, maksud saya semacam kayak bebek yang pernah saya jelaskan. Itu bebek kan bisa diusir masuk di kandang. Kalau walek tidak, karena dia terbang di atas. Nah, bahasanya dia itu mau-maunya. Kalau dia mau tinggal ya tinggal kalau suka. Kalau tidak suka dia pergi. Makanya selalu saya bilang, selalu saya katakan, walek itu milik bersama. Kalau milik pribadi itu sarangnya. Karena walek itu kalau di rumah kita itu ya walek kita. Tapi kalau dia pindah lagi, waleknya lagi orang. Tapi kalau sarang yang dicetak di dalam itu, itulah milik kita. Itulah hasil. Sarang itu milik pribadi. Tapi kalau burung walek itu milik bersama. Di mana lagi tinggal itulah yang miliki lagi. Itu yang dia punya miliknya. Semacam walek tinggal ini umpamanya. Bulan depan atau tahun depan dia pindah lagi ke tempat lain, waleknya lagi orang. Tidak mungkin itu sarang itu pindah juga itu sarang ke bangunannya orang. Tidak. Ya sarangnya, kita punya sarang, kita punya sarang. Nah itu namanya hasil ya. Jadi okelah saudaraku, sebenarnya rangkaian ini saya bahas ini ada 3 rangkaian sebenarnya. Ada 3 pertanyaan saya angkat. Sebenarnya saya angkat ini hanya 1 tema tadi, tapi tidak apa-apa saya sebarluaskan ini. Alhamdulillah karena saya ada 3 pertanyaan saya sudah angkat. Yang pertama tadi itu yang saya angkat itu mengenai antara orang tua dengan anak. Orang tuanya itu selalu masuk buka sarang, tidak lama masuk lagi, sedangkan anak ini melarang orang tuanya jangan dulu masuk pak, karena baru-baru sudah dibuka, kasih waktu dulu. Ini pertama. Yang kedua saya angkat itu mengenai toke. Itu toke itu pria terwale, dia punya bangunan di pedalaman jauh dari tempatnya, di pemukiman dia punya walek, sedangkan toke di dalam banyak. Berapa lama baru dia ke sana? Itu saya bilang tadi kalau tidak salah 2 minggu ke 2 bulan kayak jelasnya itu toke sasarannya 2. Yang ketiga tadi itu skat piling di dalam ruangan RBW, bangunan sempit dengan bangunan luas. Itu ada 3 sebenarnya pertanyaan saya angkat tadi ini. Ada 3 pertanyaan saya angkat. Ini perlu kita simak semua ini. Jadi itulah bagusnya kalau ada teman-teman kita bertanya. Satu yang bertanya saya ngangkat, yang lainnya semua mendengar, yang menonton. Jadi bisa juga paham. Tadinya tidak paham yang tadi, tapi karena ada pertanyaan saya angkat, teman yang nonton ngikut video saya, nonton pertama sampai habis, akhirnya paham. Oh, begini kalau toke ada, begini kalau pokoknya. Nah, itulah bagusnya ya. Itulah istilah bahasa saya. Hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah yang Maha Pencipta, menciptakan kita dan menciptakan itu burung. Dan itu burung nanti membawakan hasil untuk kita juga. Hablu minan nasnya itu hubungan sesama manusia. Inilah memberikan namanya ilmu arahan. Ya, saling membagi. Nah, itu bahasanya sedekatul jariyah. Ya, apa salahnya? Nah, kan ini kan masih dunia saudaraku ya. Ya. Jadi sudah paham toh? Jadi saudaraku, ada 3 pertanyaan saya bahas tadi ini. Sudah saya dealkan semua, saya sudah clearkan. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan tadi saya paparkan secara berdetail. Ada manfaatnya buat teman-temanku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, ya, bisa digunakan di dalam ruangan RBW maupun di lapangan. Nah, begitu saudaraku. Jadi itulah tadi pembahasan yang secara meluas. Jadi tolong, pesan saya, tolong ya, ditulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan, sharing. Nah, itu bagus ya saudaraku ya. Silakan tulis. Kalau ada yang mau ditanyakan, apa keluhannya, sampai kapan galau menghadapi dunia walek. Oke, saudaraku. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah,
Karena saya juga punya keterbatasan, saya manusia biasa, saya tidak bisa melangkah yang tidak bisa saya jangkau. Hanya kemampuan ilmu saya yang bisa saya utarakan, saya bisa paparkan saudaraku, itulah yang saya sehari-hari saya yang pernah saya alami. Ya, makanya saya orang itu yang pernah saya alami, saya orangnya alami juga. Ya, nah, oke. Sekali lagi mohon maaf kalau ada perkataan menyinggung. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang, dan yang buruk itu jadikanlah pengalaman untuk belajar. Perlu juga kita saring dulu, ya. Tidak selamanya itu baik, tidak selamanya itu jelek, itu tidak bagus. Biasa itu kegagalan di situ mengatakan jelek, tapi ada bagusnya juga. Makanya saya selalu mengatakan perlu juga disaring. Nah, itu bahasa saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.